Selamat siang semuanya. Hari ini kita berbagi ke diskusi Batavologi di Boras Patini Holom, Sipa Hasada Gulik. Udah belajar nih. Kita ke Boras Patini Holom, Sipa Hasada. Tanggal ke-19 Sipa Hasada itu bulan pertama. Ombasnya itu guling, artinya tuh di sekitar jam siang ya, di jam satuan gitu ya. Jadi hari ini itu hari ke-19 di bulan pertama kalender Batak, tahun Batak, terus waktunya di siang hari. Boras Patini Holom si bahasanya guling. Aku udah kayak dapat belum nih. Jadi minggu kemarin kita diskusi tentang mitologi penciptaan langit yang ada hubungannya nih sama kosmogram kalender Batak. Diskusi sebelumnya itu ramai banget, banyak yang penasaran sama kalender Batak, kosmogramnya, perhitungannya di mana, dan fungsi atau manfaatnya untuk apa ya. Nah, kemarin kita baru sampai di mitologi penciptaan langit. Nah, hari ini kita akan bahas kelanjutannya. Diskusi Batavologi, mitologi penciptaan tentang anak-anak di Batam mulai jadi nabolan. Seperti biasa, narasumber kita Ketua Batavologi Bang Yuri Sagala. Silakan Bang. Ya, guru saya ya. Satu buat paling berdiri. Oke, itu agak cepet. Baik, melanjutkan diskusi kita yang kedua tentang apa ya? Tentang mitologi penciptaan. Kita akan berbicara tentang anak-anak dari Batak mulai jadi nabolan. Jadi sebelumnya kita berbicara tentang episode pertama, yaitu diskusi pertama kita yang kemarin itu berbicara tentang penciptaan awal mula penciptaan, termasuk ada kejadian di langit dan benda-benda penerang yang ada di sana. Dan juga kita menunjukkan kosmogram Batak seperti ini dan menunjukkan kemarin. Ya ini sudah, ini teman-teman kalau jika menginginkannya dapat dipesankan melalui Tokopedia. Ada nanti akan linknya disampaikan nanti baik di deskripsi video ini atau akan disampaikan dari YouTube. Ya, jadi sudah ada ya kalau ingin memesan bisa diam di Tokopedia. Baik, tentang ontologi penciptaan, kalau kita bicara kemarin tentang kejadian langit ini tentang anak-anak di Batam belajar dahulu yang akan kita lihat nanti bagaimana apa yang terjadi di antara mereka. Baik, pembicaraan ini saya rasakan kepada referensi berikut. Tapi di video saya menggunakan tulisan dari W.N. Tagarwi semangat tulisan tahun 1928. Tagobo tagno tu bang turi pustaka tagno Tagobo di Bakso Barat itu sebenarnya. Ya kemudian diterbitkan ulang, diterbitkan ulang dan diterbawi lagi ejaannya. Kemudian lagi ini suka sebaik teman-teman mengetahui tentang ini. Dari Augelfal dan cara Augelfal tentang mitologi penciptaan. Tapi Augelfal ini dia karena dia mengkompilasi beberapa mitologi penciptaan dari beberapa kebudayaan Indonesia, jadi dia menyampaikannya singkat saja. Karena kan di sana disampaikannya mitologi penciptaan menurut Batak bagaimana, menurut ya itu pertama disampaikan menurut Batak, kemudian menurut suku Dayak dan beberapa suku-suku Indonesia. Jadi yang menyampaikan sesingkat-singkatnya. Dan saya kalau kadang tuh cerita begini, cerita tulisan ini karena dia sering sekali begini. Apabila kita terkait pada 5 orang ini bisa katakan memberikan keterangan yang berbeda. Memang kebanyakan dia tak berbeda semua, tapi ada poin-poin tertentu dia berbeda. Maka saya menggunakan beberapa versi. Contohnya Tuan Sekian juga ada menyampaikan juga seperti itu, tapi ingin menyampaikan singkat saja dan seterusnya. Oke, inilah tentang apa ya, tentang referensi apa saya gunakan. Kemudian kita lanjutkan kepada tentang putra-putra dari Batam mulai jadi nabolan. Putra-putra dari Batam mulai jadi nabolan dimulai dari Adipati Ulam Bujati. Adipati Ulam Bujati ini dia diceritakan sebagai berikut: berpagu besi, apa yang sangat dia kelihatannya. Berpagu besi, berkuku kuningan yang dibilau, ukurannya sebesar kuku yang besar, tudungnya sebesar piuk, rupanya seperti sarung hitam pemeraih. Artinya kalau di sini dikatakan bahwa telurnya sebesar piuk, artinya telurnya lebih besar daripada badannya. Nanti akan kita lihat nanti pengalamannya bagaimana tentang kejadian ini.
tentang Anoman Bulan Menjadi. Bisa diceritakan sebagai dulu itu. Awalnya dia berteluk sebanyak 3 butir. Itu awalnya. Suatu ketika dia berteluk 3 butir dengan kondisi telurnya lebih besar pada badannya. Jadi ada satu ini katanya liang mandi ilat diutusan dari Debata mulai dari Nabur. Artinya liang mandi ini dia seperti penghubung dari Debata kepada ciptaan. Misalnya saya di sini, saya mau bicara sama Pak misalnya. Saya nggak ngomong langsung, tapi ada utusan saya ngomong dulu sama dia begini. Nah, dia nanti ngomong sama saya, sampaikan kepada ini, gitu nanti bolak-balik ada pesuhunya gitu. Bolak-balik itulah liang mandi di sini. Nah, ini dia bertanya kepada Madu Ulam Menjadi. Saya bertanya ini untuk disampaikan kepada Debata bagaimana tentang teluk ini. Disampaikan begitu. Kemudian pesan dari Debata supaya teluk itu dirami dan diberikan ada 12 buah batang, 12 buah ada makanan dikasih 12 buah daun. Setiap bulan dimakan satu, tiap bulan dimakan satu. Itu perintah dari Debata. Jadi tiap bulan dimakan satu. Jadi kalau aku mau gatal ketoklah bagumu, ketukkan mah cumi itu sih. Dia diketukkan gitu. Jadi setelah dilakukan seperti itu. Bulan pertama dimakannya, bulan kedua dimakannya sampai nanti bulan ke-12-nya. Nah, disitulah dengan agungnya diketokkannya lah pagi itu ke telurnya itu semua, ke telurnya. Dari telur itulah keluar sok seperti manusia. Dan telur itu keluar seperti manusia, dan dari 3 telur itu masing-masing keluar 2. Paham maksudnya? Dari telur keluar 2, 1, 2, berarti artinya kalau itu 3 telurnya masing-masing 2, berarti kalau itu ada 8 mana? Ada 6. Inilah tentang telur pertama, ada namanya Batara Guru. Begini kalau biasa gini kalau kita baca tujuan Batak disebut juga nama Allahnya 7 julukan. Atau kada kemarin lagi ada nanti ceritanya buta Seljuk mula-mula, Seljuk mula-mula, Selanjung mula jadi Seljuk mula Tokpa. Karena di situ itulah awal mulai orang Batak. Yes. Ada pertama namanya Batara Guru, yang kedua Raja Odap. Raja kalau kita lihat di sini artinya dia si bola timbang di bola si meninggal si bola tadi buat seorang bukit tuh seorang meninggal tulapung seorang tele. Ini kejadian atau keteguhan disebut kalau dari deskripsinya di sini. Kemudian Raja Odap Debata mula sonti si pasonti pakokau misal pulau linasa di Tofanai. Ini kalau saya baca di abstraknya awal kesaktian. Kalau selanjutnya nanti kalau sebaiknya ada juga disampaikan oleh Patkin 1976 tentang diskusi mereka. Bagi ada 3 pakar nanti disampaikan tentang Batara Guru itu dari yang ada Patkin dan tentang bukunya Batak Field of the Thought. Dan telur pertama, telur kedua namanya Debata Sori. Debata Sori ini Debata Sori ini sekitarnya tidak dapat bersumpah, tidak dapat disumpah, tidak dapat mencuri, tidak dapat dicuri yang menentukan nasib wujud atau pembalap dan bagian di nasab rumah manusia atau bilangnya jatah manusia atau milik manusia bagiannya jatah manusia. Dan telur keduanya dari telur pertama tadi namanya siapa? Batara Guru dan Raja Odap. Telur kedua namanya yang pertama Debata Sori dan satu lagi ini dari telur kedua namanya Tuan di Rumah Jati. Menurut kalau ditulis dari siapa nama tulisannya Tuan Hutagalu itu dikatakan Tuan di Rumah Jati itu adalah Opuni Paninabolo. Dibilangnya begitu. Tapi kalau setelah saya baca bandingkan beberapa referensi lain, saya lebih sepakat dia mengatakan bahwa di Rumah Jati itulah Paninabolo. Dan juga ini dari deskripsi disampaikan begini dia. Tuan di Rumah Jati adalah Paninabolo yang mendiami dan berkelipat pada 4 penjuru matahari. Disebut juga Opu Batu Horing dan seterusnya dari deskripsi di sini. Opu Batu Horing punya namanya Amba Batu Horing. Dia bedanya nih kalau dia Opu Batu Horing dia tiap 3 bulan pada satu penjuru mata angin tiap 3 bulan. Tapi kalau dia tiap 2 malam pada setiap penjuru mata angin. Anaknya tidak malam.
itu disampaikan. Kalau tadi kita pas saya ini yakin kalau ini apa namanya kalau Tuhan di rumah jadi itulah panen bulat bukan punya berdasarkan saya karena beberapa referensi coba saya bandingkan itu. Dan kemarin kita sudah cerita tentang kita sampaikan tentang panen bulan ini. Panen bulan itulah yang mengatur tentang apa namanya pergerakan waktu dilihat oleh panen bulan. Diatur oleh panen bulan ini. Termasuk juga kalau datu itu, kalau misalnya ingin melihat apa namanya hari yang baik, dua metode yang dipakai. Yang pertama tadi apa? Yang kemarin ceritanya, melihat posisi panen bulan. Kedua, apa? Membaca pengalaman. Itu dipakai datu untuk menentukan hari baik atau hari buruk. Berdasarkan melihat dari salah satu ini tengok dari panen bulan ini. Kalau tadi apa ya? Tadi itu tentang Tuhan di rumah jadi bagi teruki dua itu. Kemudian tadi ada namanya bala bulan. Bala bulan inilah menjadi yang boleh apa namanya ada Tuhan kepada manusia. Ada Tuhan di sini bukan masuk apa. Memang kita ini kalau di bahasa Batak ini bilang dukun. Tapi masih ada ini lebih kepada apa namanya pengetahuan gitu ya. Masuk pengetahuan itu datu. Itu yang tentang pengetahuan ya. Bukan hanya semata mistik, karena kan dia juga mengerti tentang pengobati, tentang apa pembintangan itu banyak diketahui oleh dia tuh. Misalnya orang misalnya orang pintar lah tuh bilang kalau setelah kita meninggal itu cendekia kuno, itulah bilang nama dia tuh. Jadi kemudian tadi ada kita sebut tadi Batara Guru, Sori, bala bulat hilang disebut namanya di Batara Tulu. Di Batana dulu itu ada ingin deskripsi lengkap mengenai deskripsi mereka ada nanti disampaikan oleh Tuan Pakir dalam di bukunya tadi itu panjang itu deskripsinya. Batara Guru, Batara Soripada, Soriapan, Sahabat Bulan. Itu ada katakan di situ apa tadi deskripsi disampaikan. Itu lebih panjang disampaikan di mana dia tinggal, siapa istrinya, siapa anaknya disampaikan di sana. Yang kemudian di Raja Padoha yang berdiam di bawah bumi yang menyebabkan gempa bumi. Jadi ada nanti kisahnya nanti. Ada nanti kisah nanti pada pembicaraan kita diskusi Batakologi yang ketiga tentang Raja Padoha. Tentang putih-putihnya. Tentang putih. Tadi kan kita bicara tentang anak laki-lakinya. Wah ini sekarang tentang anak perempuannya. Karena kenapa bisa kepikiran tentang hal ini? Karena anak-anak itu sudah besar. Karena kan anak-anak itu sudah ada. Anak-anak itu sudah besar dan bertambah besar dan akan besar dan akan nanti besar. Jadi bertanyalah siapa madu-madu daun ini kepada Dewata. Bertanya, apakah yang akan kulakukan dengan mereka? Bertanya begitu. Dikatakan jagalah baik-baik, jangan mengkhawatirkannya. Aku mengerti tentang mereka. Jadi dikasihkanlah apa namanya 3 ruas diberikanlah 3 ruas apa namanya bambu. Tapi nanti ya di bawah sama apa tadi? Liang mandi. Nanti di bawah liang mandi dia tabat ke madu-madu belum jati. Nanti dia antar begitu. 3 ruas panjangnya pula sini. Dari apa ujung apa nama ini? Dari tengah sampai sini inilah panjang namanya pula panjang segini. Kemudian diletakkan sekeliling madu-madu belum jati dan di bawah 11 ini untuk dimakannya 1 buah untuk setiap bulan, 1 setiap bulan. Kalau tadi tentang putranya dikasih daun 12, tapi kali ini dia 11. Itu bedanya kalau tentang pencipta laki-laki dan perempuan. Tiap bulan dapat dikasih dia 11. Jadi dua dibawa sama madu ulang jati, dibawa sama yang mandi. Dan itu dikasihlah sama apa namanya? Dikasih sama diberikan kepada yang manu-manu ulang jati. Keluarlah 3 sosok ini namanya Sibowu Pareme, Sibowu Parowo, Sibowu Panuturi yang nanti menjadi istri dari Dewata Datung. Ini ada dikatakan ini. Nanti inilah istrinya dari Batara Guru, ini istrinya dari Soripada Sohaliapan, dan ini menjadi istri dari Balabulan. Ini kalau saya kutip dari Tuan Tindamuna. Dipakai lain lagi namanya ini. Tapi itu kadang cerita lain ini. Ada sumber berbeda. Kayak contohnya seperti lah contohnya istri mereka udah lain namanya. Ya, istri mereka sudah lain namanya.
yang apa namanya penutupan pakin sama Huta Galung. Penutupan pakin dengan Huta Galung istinya mereka sudah yang sampaikan amnesti sudah beda. Itu salah satu poin yang sudah berbeda di situ. Kemudian tentang 3 orang lagi, ada lagi yang belum dapat istri. Tadi kan daripada Datuk tadi siapa namanya? Batara Guru, suami pada Suhadiapa, sama Penggala Bulan, mereka sudah ada istrinya. Ada lagi yang belum dapat istri, yaitu dia nih dari Teluk dari saudara mereka itu. Ada namanya Raja Oda Podak, ada namanya Tuan Fuma Jati, ada namanya Raja Padowa. Ini belum. Ini ditanya kepada Debata bagaimana tentang mereka. Nanti jawabannya nanti dari Debata bahwa anak-anak mereka, anak-anak nanti ini, anak-anaknya ini itu itu dari anak dari Debata Datulu. Dari situ nanti istrinya, putih-putihnya Debata Datulu itu menjadi istrinya. Oke, selanjutnya dari perkawinan, ada perkawinan tersebut spesial dulu. Sekarang udah berapa orang? Nomor Ya. tadi kan betul berarti 9. Iya benar. Kan yang pertama dari 3 telur menjadi 6 orang laki-laki semua. Oke, ya. Terus yang putri-putri dari mana mereka lagi? Dari bambu. Oh dari bambu yang tadi. Iya. Yang dari elos bambu Oh itu. ya, tadi aku ada yang belum ada kelupaan dan menceritakan. Tadi kan dimakan tiap bulan 1, tiap bulan makan 1, tiap bulan makan 1 sampai habis sudah bambu itu. Sampai habis setelah dahanon tadi. Jadi itu juga pas di akhir itu habis diketukkan lagi paginya pecah Di bambu itu. dan bambu pecah. Keluarlah sosok seperti manusia. Itu tadi itu sekolah lagi perempuan lagi dari situ. Keluar lagi perempuan. Makanya ada nanti istilah yang berkembang di bahasa Batak itu dikatakan mahkota sian bulu pada deksian langit. Artinya pecah dari bambu dan jatuh dari langit. Misalnya kan dia nggak ingin menyampaikan asal usulnya. Kamu datang dari mana? Siat dia doho. Kalau dia nggak mau ngasih tahu, nggak mau ngasih tahu, dibilang ya, bambu tasien gua dulu. Aku pecah dari bambu, menetas dari bambu. Kayak itu tadi cerita yang tadi. Iya kan? Kayak tadi anak-anak tadi itu, apa namanya putri-putri tadi itu, menetas dari bambu dan pecah, terjatuh dari langit. Itu tadi apa? Karena saking semangat ini jadi mistis itu. Ya, itu ya, apa? Nah, buat teman-teman yang lagi nonton Instagram Live, ada Cahaya, Jujuania, dan teman-teman yang lain boleh juga bertanya di kolom komentar ya kalau ada pertanyaan tentang mitologi penciptaan ini. Silakan Tom. Oke, baik. Jadi kalau sampai di sini ada berapa berarti penghuni di Bambu Hijau? 9. Siapa-siapa aja gitu? 6 dan laki-laki 3 bentar. Itu 6 tadi kan apa namanya yang menetas dari kolom gitu kan? Ada 6. Terus lagi sama 3 perempuan tadi itu. Iya. Berarti sekarang ada 9. Sekarang tentang ini ada pesan dari Debata tentang anak 3 lagi itu. Siapa lagi anak 3 lagi? Apa namanya? Debata. Enggak, kan pada bulan berarti 3 keluarga, masing-masing 2. Tadi kita sudah sebut namanya Debata Natulu sudah ada istrinya. Yang grup ada istri siapa tadi namanya? Raja. Raja Oda Podak, Tuan di Rumah Jati, sama Raja Padowa. Ini belum ada istri kan? Inilah yang akan diceritakan pada bagian ini. Ini nama-nama mereka ini saya sebut ya dari apa namanya dari Huta Galung ini. Karena mungkin yang lain juga bisa menyampaikan berbeda tentang ini. Yang pertama adalah tentang namanya Tuan Suri Muhammad. Ini laki-laki dari Batara Guru. Dan anak perempuannya bernama Borusan yang Naga, Sita Pigaga, Sibogu Madu, Sibogu Sokbajati, Leang Nagu Basta, sama Sibogu dia Bagu. Jadi nanti agak nanti ceritanya ini. Karena dia kalau hidup Batak ini, dialah yang menciptakan bumi dan melahirkan manusia di bumi. Tapi manusia di bumi dalam konteks Batak tentunya. Ada nama Batak maksudnya gitu. Dalam konteks Batak ya, melahirkan manusia di bumi. Dalam konteks Batak tentu di sini. Dan kemudian anak dari Soripada Swariaan ada nama Tuan Sori Matinggi, termulang keimaman. Raja Indah-Indah, Raja Indah Padia menjadi Kasih Gati. Kemudian namanya
Bangunan Bau Gajah awal dari kedatangan pemimpin anak dari Soripada Sohaliaban. Kemudian ada lagi namanya anak dari Debatana Tulu, namanya yang sejarahnya pada bulan ada namanya Tuan Dipan Fatinggi, dan kemudian Narudang Udin. Ila anak-anak dari Debatana Tulu Zainabul. Artinya kalau begini awalnya tadi ada 9 ya. Sekarang udah ada banyak berapa? Karena kan pernikahan di Batana Tulu, jadi ada anak-anak di sini, dari pernikahan ini. Dan juga ada pesan dari Bata bahwa tentang 3 lagi adalah istri putri dari Batana Tulu. Itu ada pesan begitu. Ada pesan diri gitu. Dan juga ada sampaikan di sini ada dilakukan perjodohan ada perjodohan dilakukan di sana. Perjodohannya ini yang disampaikan oleh Batar. Si Wogu dia berbicara menjadi istri Gajah Muda. Dan Do Gajah menjadi istri dari Tuan Ibu Majati, dan Raguda Kulibe itu menjadi istri Padohas, istri Gajah Padohas. Ini dari apa namanya? Ini perjodohan yang diminta oleh Batar Mula Jadi Nabo. Dan anak-anak tapi ini ada satu yang menjual di sini. Kayak berdali itu. Berdali gimana? Jika dia menjaga bersedia, maka kedua lainnya pun bersedia. Dan ini pun berdali. Si Bau dia bersedia jika pengerjaan bangunannya selesai. Jadi kan salah satu pekerjaannya dia bagus dia adalah dia pergi itu lagi kerjaan. Dia nanti di situ membuat ulos. Dan di situ ada membuat urus dan dia punya alatnya gitu, berbentuk kuda-kuda itu kan, yang kuda tenun itu yang ada macam sokai dia untuk menenun gitu. Itu kalinya untuk mengelak dari perjodohan, mengelak dari sini dia meminta 7 keranjang ke atas untuk dipinta menjadi benar. Tapi ini nakalnya sini, nakalnya apa? Dipintalnya sore, keesokannya dibuka, ditenun siang, malam ini diuraikan. Jadi artinya dikerjakan, tapi dirusak lagi gitu. Jadi pekerjaan itu nggak selesai. Pekerjaan nggak selesai gitu. Siang dikerjakan, malam dirusak. Lagi dikerjakan, malam dirusak. Lagi luar kerjaannya. Jadi keesokan, jadi karena itulah di Batam Mula Jadi Awal melihat hal ini dan jadi marah di Batam. Jadi benak itu dilepakannya ke halaman Bataga Guru sehingga tenggelam tak bisa ditarik, tenggelam. Jadi dimintalah pertolongan. Jadi hal itu menyedihkannya. Dimintalah pertolongan kepada Batam Mula Jadi Awal supaya diambil tongkat tudu-tudu walang yang besar. Tongkatnya di Batam Mula Jadi Awal. Menurut ada nanti mendapat bahwa tunggal Panaruan dibuat dari kayu ini, tudu-tudu tua. Ada yang mengatakan lagi dari Haubiu Tanggulan. Itu tentang tunggal Panaruan, tapi bukan dari cerita di catatan kaki itu, catatan sampingan itu. Ya, ada pendapat itu ya tentang tudu-tudu tualang, tudu-tudu tualang. Itulah ditancapkan ke samping benang itu. Itulah dari Batam Mula Jadi Awal. Itu dari Batam Mula Jadi Awal supaya benang itu diangkut gitu. Jadi pas mau diangkut rupanya makin jatuh. Makin tenggelam karena ujung benang itu melekat di rodanya. Paham maksudnya? Jadi kan ini benangnya. Ujung di sini. Ujungnya di sini. Jadi makin jatuh. Jadi itulah terbuai ke bawah dan dipegang si Bau tiap baguja terguyung-guyung ke Banua Toma ke atas air. Nyambut dia ke atas air di Banua Toma. Jadi dari situ dia meluncur di situ. Dan itulah kita tongkatnya nanti tertancaplah pedang itu ke atas laut, dan itulah menjadi tempat kediaman si Bau Biak Paguja. Maka si Bau Biak Paguja itu tinggal sendiri di situ, karena kan waktu itu belum ada manusia. Ingat tadi dikatakan di awal bahwa dialah yang melahirkan manusia ke bumi. Berarti artinya
Belum ada manusia. Bisa jadi karena kan dia di sini bisa bilang dia penghuni batu ginjal atau dewi atau dewa gitu ya. Dia penghuni batu ginjal. Dia itu adalah manusia. Dan disitulah nanti dia melakukan kegiatan-kegiatannya. Nanti akan kita bicarakan nanti apa yang akan terjadi di batu Watonga ini. Jadi hal itu jadi udah diserahkan berusaha seniman kalau kita ceritanya di Benotonga akan berusaha seniman di Benotonga. Jadi itulah yang membuat apa namanya. Jadi walaupun begini kelakuannya dia Batak Polda Sendiri belum masih ada menyimpan rasa belas kasihan di sini sendiri di situ. Tapi itu ada utus, maka dia utusan yang mandi itu menjemput kembali ke Banu Kicau. Diutus. Baiklah kau sini, baiklah. Diutus yang mandi. Tapi dia tak mau. Karena ini dia tak sempat kepada Gajah Oda-Oda. Dia tak suka kepada Gajah Oda-Oda. Tapi berkatalah tapi untuk apa namanya dijawabnya aku tak mau ke sana, tapi dia minta tanah segenggam supaya di bumi gila dia dibuat tempatnya. Di bumi gila dia buat tempatnya gitu. Di bumi nanti dibuatlah tempat di sini. Jadi hal itulah jadi hal inilah bolak-balik di yang mandi ke Banu Kijang bolak-balik seperti 3 kali untuk membujuk apa namanya. Karena ada Batam Polda Sendiri minta ini kembali lah. Bila nanti bolak-balik enggak tahu ya. Jadi lama-lama kesal juga ya nanti akhirnya dikasihlah tanah segenggam untuk nanti dibuat tempatnya di bumi ini. Itu cerita tentang apa namanya tentang kejadian di Banu Kijang ini tentang anak-anak ya. Nanti akan kita bicarakan bagaimana ada interaksi antara mereka bertiga antara interaksi anak-anak di Batam Polda Sendiri. Nanti lebih dominan kita baik bicara tentang ini. Karena dia akan berbicara nanti tentang kejadian yang ada di bumi. Dia ada nanti yang macam-macam lah. Jadi sekian dulu untuk pembicaraan apa namanya part kedua dari diskusi Batak Polda ini. Nanti akan kita sambung 2 minggu ke depan tentang pembicaraan ketiga tentang mitologi penciptaan. Masih ada pertanyaan online nih. Dari akun @simbolon_cornelia. Maaf mau tanya nih Kak, berarti bisa dibilang kalau nenek moyang orang Batak itu berasal dari telur atau semacam burung gitu? Karena tadi kan emang ada tebak 3 telur sama mengetupkan kalungnya ya. Jadi gimana? Nenek moyang orang Batak itu dari telur dan burung atau gimana? Kalau menurut mitologi ini ya betul, tapi ada juga apa namanya yang agak masuk akal nanti. Tentu kan kalau kita baca apa namanya arus kedatangan orang Batak kan, ada bilangnya kalau baca saya dulu waktu itu kan SD saya bawa saya juga bawa orang bawa kawan ke rumah. Itu yang nggak enak juga sebenarnya itu populer itu kok yang tahu yang populer lah itu bukan itu yang populer. Kalau saya juga itu waktu ke rumah ada saya baca artikel itu. Nenek moyang orang Batak berasal dari pegunungan asal India. Oke. Ceritanya tentang apa itu? India juga apa? Yang udah lama juga sudah istri saya baca itu. Tapi kalau nggak salah dia kan menyatakan bagaimana ada kau kedatangan orang Batak. Saya lupa itu. Kalau saya bisa dapat artikel ini ya saya ada ya. Kalau saya ingin mencari artikelnya itu nama pokoknya Sinar Indonesia Baru tahun berapa itu tahun 2000 berapa saya lupa 2005 atau 2004. Tapi kalau dari ratusan referensinya Bang Yuri, semua buku menyebutkan kalau nenek moyang cerita tentang nenek moyang ini memang dari telur dan burung tadi. Begitu kan saya tahu. Dari buku-buku yang Bang Yuri baca itu ya. Iya. Semuanya tentang telur. Kalau tentang telur, yang beberapa ini yang saya dapat lebih jelas dapat itu. Oke. Nah, ada pertanyaan lagi nih dari akun @fausto_telugu Horas Bang Yuri. Mau tanya, akhirnya si Bung Deva Rujar dan perempuan lainnya jadi menikah nggak ya?
ini nanti diceritakan di episode ketiga nanti. Episode 3. Oh, nanti ditunggu ya. Ya, tapi bakal-bakal berikut. tapi sedikit nanti akan terbuka. Ada juga pendapat nanti akan menikah nanti ibu punya pagutan dengan jauh nanti mereka akan menikah. Nanti menikah. Tapi ada nanti yang saya dapat lagi referensi bahwa ada pagutan gini. Dia pagutan nama suaminya bukan Raja Uda, tapi namanya Tuan Rua Uhi, anak dari Bala Muda. Oh, Atau bisa begitu cuma ada caranya. nanti deh. Oh, berarti ada beberapa referensi yang akan diceritakan di diskusi Batakologi berikutnya ya. Ya. Bang Yuri, aku juga mau nanya nih, coba ke slide-slide sebelumnya, kan banyak banget ya tadi istilah-istilah yang Batak yang mungkin banyak orang belum paham juga, orang Bataknya sendiri yang mungkin nggak tahu bahasa Bataknya, atau orang-orang yang Batak kayak aku, kayak Fae, ya kan, yang Selam Batak kan nggak tahu nih. Dari bukan, ini kan nama ya, anggaplah ini adalah nama. Tadi tuh ada apa istilah-istilah terus itu misalnya si borsuk itu maknanya apa, terus ke bawah lainnya nih tadi tuh awal dari naga-naga, kalau ada tuan tadi sempat disebut beberapa kali ya tadi tuh, kira-kira sebutan-sebutan ini tuh artinya apa? Oh ya, dari sini ya, boksuk itu ada istilah kayak istilah mana bilangnya boksuk itu saya coba buka kamus saya dan boksuk ada sebenarnya semua bahasa darat itu buka kamus saya. Jadi ada juga ya kamus bahasa kata? Ada. Biasanya saya pakai ini. Saya kalau online ada betul saya suka pakai ini ya. Oh, jadi buat teman-teman juga bisa nih belajar bahasa Batak dari Kamus Batak Toba Indonesia. Coba Bang. Tikboyas, Boksuk. boksuk. Oh dia bisa beda di sini. Sedikit ada sampai kakak tu apa namanya? Bagaimana dia musik seperti apa namanya gelar lagi dia. Berarti itu gelar dia bisa lagi gelar. Untuk tadi anak laki-laki. Bisa gelar. Kalau perempuan gelarnya? Gelar ada gelar yang perempuan itu ada Deyam, ada si Bas. Tapi si Bas itu bikin dulu kan dapat seperti Datu juga dia, tapi perempuan. Oh, gelar-gelar ini tuh mirip nggak sih sama kayak Raden Ajeng, Raden Roro, mirip-mirip kayak gitu nggak? Separah nggak dengan itu gelar-gelar ini? Kalau setara yang ada juga setara memang. Yang setara seperti gelar raja gitu kan. Gelar tuan, itu seperti setara gitu kalau kehormatan gitu. Tapi itu yang tadi si Wursuk itu hanya membedakan laki-laki dan perempuan. Ya, waktu salahnya kan apa di laki-laki lagi. Seperti mungkin yang bisa buat box ini lebih apa namanya seperti gelar tuan tadi kan begitu lah, gelar kehormatan gitu. Nah terus apa namanya tadi naga-naga kalau nggak salah? Ya naga mesti yang naga. Ada dia. Ini. Naga-naga itu naga. Naga. Nah terus ada pertanyaan lagi dari ini sekaligus apa ya, mereka sama pertanyaan aku juga sih dari @simbolon Cornelia. Dia nanya soal Banua Ginjal. Nah sedangkan kalau aku nanya tentang Banua Tonga. Tadi kan kalau Banua Tonga itu tadi katanya melempar benang terus di itu lah ya pakai tongkat terus makin tenggelam, berarti itu dia danau gitu, airan. Ya kalau cerita itu apa namanya kan Banua Ginjal. Banua Tonga, Banua Togo. Itu Banua Tonga itu apa namanya kondisinya air semua itu. Berarti si Bolu Dayak Parujar itu dia tenggelam di danau, di perairan. Oh karena tadi dia yang jadi artinya di tanah dia yang jadi nggak apa langsung di air. Nah terus dari tadi pertanyaan Simbolon Cornelia itu Banua Ginjal itu apa? Apakah langit atau gimana Pak? Terus kalau di Batak itu ada nggak sih tingkatan-tingkatan yang kita terima? Ada itu.
Ikatan langit juga ada. Kalau benua Minjam lain kan itu memang bisa menyatakan apa namanya jauh-jauh langit yang di langit sana itu. Ikatan ada, tapi kemarin kita nggak ada cerita itu. Nggak ada yang kita ceritakan tentang tingkatan langit. Kalau di cerita pertama itu ada langit itu jadikan 7 tingkat. Nah, di tingkat pertama itu ada orang yang berkelakuan janggal, berkelakuan terbalik, apa namanya nasuha para orang, kelakuannya terbalik janggal. Yang kedua atau gimana saya sebenarnya buat kemarin dia satu kali ya, saya buka dulu. Dia tidak tingkatan lagi sih. Tiba-tiba lagi dari sisi orang sih. Jadi kalau Banua Ginjang itu memang langit, tatanannya itu di Banua Ginjang. Dan ada 7 tingkat langit gitu ya. Nah ini menarik nih, jadi bahasan diskusi batakologi berikutnya juga ya. Jadi tadi apa ya, rasa-rasa penasarannya penonton nih, tadi ada tentang Banua Ginjang, tentang penciptaan langit dan tingkatannya. Terus tadi kisah asmara anak-anak perempuan akan bagaimana ya, terutama Baruda Parujan akan menikah atau enggak. Berarti ada beberapa bahasan memang buat diskusi batakologi berikutnya. Ada pesan-pesan nggak buat volunteer? Kan ini batakologi ini komunitas batakologi. Boleh dong ceritain nih sebelum closing statement komunitas batakologi itu apa? Terus kalau mau gabung gimana? Ada kebetulan di sini juga ada volunteernya, ada Luna, ada Iya. Terus gimana caranya buat bergabung gitu? Ya, komunitas batakologi ini kami bersama dengan PDBI. Kalau PDBI cakupannya lebih luas di tengah apa yang mendatang ke budaya Indonesia. Kalau dia jadi batakologi berada di bawahnya lebih spesifik ke Batak. Jadi saat ini kita sedang ada komunitas dan sedang kami membutuhkan teman-teman juga kita bersama-sama untuk mengkaji budaya Batak ini. Jadi kita bersama-sama kita mengkaji budaya Batak ini untuk bergabung menjadi relawan kami, volunteer kami melalui www.batakologi.id itu. Nanti ada beberapa ada di beberapa hal yang harus di sana. Untuk kita bersama-sama belajar dengan kebudayaan Batak ini. Karena saya juga jadi saya juga tentang budaya Batak ini tidak sepenuhnya saya paham. Dia paham benar nggak? Memang dia seperti opung-opung dulu memang saya. Karena malah kan kepada kepada kita ini udah cukup banyak distorsi informasi. Distorsi informasi jadi kita pun isi adalah beberapa bahan ya kan, belajar barang buku untuk kita kaji kembali bagaimana orang-orang bagaimana awalnya budaya Batak itu. Karena jujur ya contohnya beberapa sosial ini cinta rakyat ini juga ada isu informasi dan juga mengenai silsilah itu ini juga cukup umum ini. Kita berbicara tentang silsilah ini cukup umum. Misalnya ada mangga A, mangga ini punya sub tertentu dia punya pemahaman sendiri tentang sub. Ada mangga A punya sub yang ini dia punya pemahaman tentang bagaimana silsilahnya. Ini juga punya pemahaman tentang silsilahnya. Ini sering menjadi perdebatan. Karena apa? Salah satunya diskusi informasi tadi. Saya juga minta ajarkan kepada teman-teman sekalian supaya kita bersama-sama belajar ke sini untuk menggali menggali kebudayaan Batak yang baru ini supaya kita susun kembali jadi yang yang sebaiknya bagaimana yang awalnya bagaimana diciptakan. Jadi kita akan menggali kembali ilmu pengetahuan. Sekian. Oh, terus volunteernya itu khusus orang Batak atau yang orang Batak bisa gabung sama batakologi? Ya, selama juga orang yang bukan Batak juga bisa. Ya, yang bukan Batak juga silakan. Jadi buat teman-teman semuanya, komunitas batakologi ini kita yang udah ada di komunitas batakologi bukan berarti orang yang sudah mahir banget tentang Batak, tentang semua ilmu pengetahuan yang ada di Batak ya. Justru karena kita nggak tahu, kita mau menggali cerita-cerita tentang Batak, cerita-cerita tentang mitologi Batak, dan ya pasti akan dikorek nih kira-kira
kaitannya sama sains ya, karena di episode sebelumnya itu ada loh hubungannya mitologi terciptaan langit sama kosmogram kalender Batak. Jadi sebetulnya ada kode-kode dan sandi-sandi ilmu pengetahuan di balik kebudayaan tradisional Nusantara dan kebudayaan tradisional Batak khususnya. Jadi buat yang Batak maupun yang Batak itu boleh banget dan terbuka banget buat jadi volunteernya Batakologi, dan tinggal masuk aja ke websitenya batakologi.id. Boleh banget mungkin dibuka websitenya Batakologi sama websitenya Perpustakaan Digital Budaya Indonesia, karena kalau di Batakologi ini kan websitenya fokus ke pendataan dan penggalian informasi tentang budaya Batak ya. Nah, di situ tuh di kanan atas ada gabung relawan. Jadi buat teman-teman yang mau gabung relawan dan tertarik untuk menggali informasi dan ilmu pengetahuan budaya Batak, bisa nih gabung relawan, tinggal isi formnya aja, terus nanti akan dihubungi sama tim Batakologi. Nah, satu lagi buat yang Perpustakaan Digital Budaya Indonesia, kalau Batakologi ini baru rilis tahun ini, nah kalau Perpustakaan Digital Budaya Indonesia itu udah ada sejak akhir 2007, volunteernya juga banyak, kontributornya juga banyak, dan di sini jadi open source budaya tradisional Indonesia. Kita bisa mencari berbagai informasi budaya tradisional maupun mensubmit data-data budaya yang kita tahu. Jadi di sini pun sistemnya tuh kayak aplikasi juga, kayak portal Wikipedia juga. Kita tuh di sini tinggal bikin account aja, masuk atau daftar, terus nanti lah di sana teman-teman bisa mencari informasi, terus menambahkan informasi atau menyunting informasi. Jadi di sini tempat kita buat sama-sama belajar dan sama-sama saling berbagi informasi ke teman-teman lain di luar sana. Jadi ditunggu buat teman-teman yang mau bergabung di komunitas Batakologi. Apa? Kita tutup dengan mau lihatnya atau apa, Boras? Ya, terima kasih. Bentuknya apa? Mau lihat. Oh, lihat ini. Mau lihat.